Jadi memang penyalahgunaan narkotika itu menurut undang-undang narkotika, ya kan, itu tidak boleh dihukum penjara gitu. Tapi sudah ada pabrik narkotika di Surabaya. Oh ya? Iya, saya sudah pernah kok nangkep 2 pabrik narkotika di Surabaya. Di Surabaya? Di Surabaya. Di mananya tuh? Ini kejahatan bisnis. Kalau dihukum mati itu adalah kejahatan ya serius. Jangan dia bilang itu extraordinary crime. Kejahatan bisnis, kejahatan encer itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SHMH. Apa kabar Bapak? Baik Mas. Alhamdulillah, seger waras ya Pak ya? Seger, hebat. Gimana Pak, menginjakan kaki lagi di Surabaya? Ada perasaan emosional pastinya? Ya, rasanya coming home. Wah, kenapa bisa merasa seperti di rumah Pak? Ya karena sudah lama ya. Di Surabaya dulu juga kurang lebih 3 tahun ya. Kan? Di sini sudah keliling, makannya sudah cocok. Ada rujak cingur, ada pecel. Ke Surabaya atau tinggal di Surabaya rasanya menyenangkan. Luar biasa Pak Anang, ini sedikit informasi mungkin Anda juga sudah tahu kawan, menjabat sebagai Kapolwil Tabes Surabaya di 2006 sampai 2008. Sampai 2008. 3 tahun. Tergolong singkat atau cukup lama tuh Pak? Menurut perbandingan para Kapolwil Tabes ya paling lama. Paling lama. Apa yang membuat Anda lama di Surabaya nih? Saya nggak tahu. Apa ditanam biar kapok atau ditanam biar enak, aku juga nggak jelas. Tapi Pak, dulu Pak di zaman Anda menjabat 2006 sampai 2008 ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi Anda Pak selama Anda menjabat Pak di wilayah hukum Surabaya. Kita sebenarnya mengalir aja. Ya, ada konsentrasinya waktu itu saya hanya melaksanakan tugas sebagai polisi ya, kita operasional tiap hari dengan namanya multi sasaran. Artinya pokoknya ada kegiatan apa saja ya kan yang menyangkut multi sasaran. Jadi sasarannya banyak sehingga tiap hari polisi itu hidup itu waktu saya di Surabaya. Itu waktu di zaman Bapak kriminalitas bagaimana Pak sebelum Anda masuk nih? Iya, ya tiap hari diucek-ucek Mas, ya mau tidak mau turun. Ya datanya juga turun. Saya juga ikut bangga ketika itu ya. Ya menyenangkan lah dinas di Surabaya ini. Kita tiap hari bisa ya baik siang, sore atau malam kita tetap keliling patroli dan polisinya juga tidak tidur. Terus menerus melakukan operasi multi sasaran. Itu saya kira orang Surabaya sudah apal gitu ya, tahu persis tentang multi sasaran itu. Kalau sekarang ini kan di anggapannya para polisi nih di Surabaya itu jadi sesuatu wilayah yang kalau saya menjabat di sana itu sesuatu yang luar biasa, karir yang luar biasa. Bagaimana sih Pak karir Anda sebelum menjabat sebagai Kapolwil Tabes Surabaya? Ya saya pernah jadi tingkat Kapolres itu ya. Itu Kapolres Blitar, Kapolres Kediri, KSPN Mojokerto, kemudian Kepala Kapolres Jakarta Timur, baru jadi Kapolwil Tabes Surabaya. Jadi memang panjang ya. Perjalanan memang panjang untuk bisa jadi Kapolri tapi Surabaya itu. Apa karena Surabaya tuh bisa dikatakan ya sebagai ibu kota di Jawa Timur ini jadi sesuatu yang extraordinary gitu atau gimana? Ya enggak, kan Surabaya itu dianggap sebagai bayang-bayang Jakarta. Dan kalau sukses di Surabaya biasanya sukses di Jakarta gitu. Luar biasa sesudah perjalanan panjang menjadi pemimpin di beberapa wilayah juga akhirnya menjadi Kapolwil Tabes Surabaya. Itu suatu kebanggaan kami juga, orang-orang Surabaya pasti juga bangga karena Anda juga concern di narkoba, Anda concern di kriminalitas, perjudian, illegal lodging juga ya Pak ya. Zaman itu gimana sih Pak kondisi Surabaya itu khususnya di perjudian, narkoba sama illegal? Ya zaman itu ya rame. Jadi banyak masalah-masalah tentang illegal logging ya.
ketika jadi Kapolres itu ya ilog-ilogin juga sudah ramai. Apalagi jadi Kapolres ya kan. Muaranya itu Surabaya itu kan kota pelabuhan. Ya, jadi ilog-ilogilnya terjadi di Kalimantan, terjadi di Sumatera, ya muaranya di Surabaya. Illegal lodgingnya muaranya di Surabaya. Ya itu. Jadi termasuk perjudian. Judi ya mungkin kalau dulu belum ada teknologi ya. Belum ada online. Judinya konvensional gitu ya. Pakai domino, pakai apa, mayong dan lain sebagainya itu ya judinya model-model itu. Kemudian judi mesin juga sudah ada. Tapi kan ada mesin-mesinnya ditata gitu. Jadi kalau kita mau nangkep itu gampang. Tapi sekarang ini kan teknologi, ya kan? Judinya malah susah juga. Iya, judinya bisa susah dari rumah sekarang. Mesinnya ada di mana-mana, judinya bisa dari rumah. Jadi sekarang ini memang harus polisinya juga harus lebih tanda kutip lebih memahami tentang situasi ini. Kalau narkobanya juga cukup tinggi Pak di Surabaya. Narkobanya enggak juga. Ketika itu belum ada. Jadi ketika saya jadi Kapol bisa nangkep narkotika itu 1 on itu sudah rasanya senang. Tapi sudah ada pabrik narkotika di Surabaya. Oh ya? Iya, saya sudah pernah kok nangkep 2 pabrik narkotika di Surabaya. Di Surabaya? Di Surabaya. Di mananya tuh? Saya sudah agak lupa sedikit ya. Yang jelas tempatnya itu di perumahan bagus gitu ya. Dan itu sudah ada pabriknya. Saya datang ke perumahan itu memang terus ya, gimana ada tuh? Pabriknya. Waktu digerebek gitu gimana Pak kondisi waktu itu? Ya memang waktu itu bahannya masih dari bahan epidrin. Epidrin itu dari obat batuk itu dia beli banyak dari farmasi, kemudian diolah lagi, diekstrak. Nah jenisnya dari ekstrak itu dimanfaatkan untuk membuat sabu. Jadi dia bahannya belum import langsung. Alhamdulillah itu berhasil diungkap dan itu berhenti beraktivitas, langsung ditangkap kawan-kawan polisi ya. Ketika itu ya waktu itu prestasi tentang masalah narkotika cukup bagus. Itu sebabnya ya akhirnya saya ya oleh markas besar ditunjuk menjadi kepala pusat pencegahan ya di Badan Narkotika Nasional setelah jadi Kapolwil, dihadiahi dengan Jenderal Bintang 1. Oh, jadi itu ceritanya karena berhasil mengungkapkan kasus di narkoba juga bagus khususnya wilayah Surabaya. Dikasih Jenderal 1-nya tuh di situ. Tahun berapa itu Pak? Tahun 88. Tahun 2008. Sorry, 2008. Iya. Oh, gitu. Dan di Surabaya juga peran serta dari Pak Anang ini terasa sekali di Suara Surabaya. Kenal Suara Surabaya 2006 langsung ya Pak? 2006. Ya saya kenalnya masih sama Restu, Wiswanti. Iya, itu penyiar-penyiarnya saya kira masih kenal sampai sekarang itu. Restu, Wiswanti. Kalau Mas Edi yang sekarang Pemret itu dulunya sering datang ke kantor saya. Oh, waktu masih ya, Mas dia Edi jadi itu reporter ya, sering mewawancari saya. Termasuk Mas Ruli, nggak tahu sekarang ada di mana. Ruli Anwar. Ya, Mas Ruli itu juga jadi reporter, jadi sering datang. Jadi saya familiar sekali dengan radio Suara Surabaya ini. Seberapa dekat sih Pak Anda dengan Suara Surabaya itu Pak? Menurut saya sangat dekat ya, karena ketika saya jadi Kapolres Surabaya itu polsek-polsek saya itu seluruhnya baik di Sidoarjo, Gresik, sama Surabaya sendiri, Surabaya Utara, Surabaya Timur, sama Surabaya Selatan ketika itu ya. Itu semuanya polsek-polseknya harus monitor Suara Surabaya. Jadi harus ada radio di kantornya masing-masing. Wajib ada radio di kantor dan wajib muternya SS. Iya, itu saya wajibkan. Kenapa? Untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena aspirasi masyarakat banyak ditumpahkan di radio Suara Surabaya. Jadi supaya polisi bisa mengantisipasi langsung, maka saya perintahkan semua harus ada. Meskipun itu radionya tidak bagus, yang penting suaranya ada. Apa Pak yang waktu itu kerjasama atau kolaborasi dengan SS mengungkap apa? Mobil hilang atau gimana? Ya itu memang pengalaman yang paling indah ya. Ketika itu ada kasus pencurian mobil di Surabaya. Masuklah ke Suara Surabaya lapor. Kemudian itu akhirnya diantisipasi oleh polisi. Polisinya juga akhirnya ikut melaporkan dan kejar-kejaran kayak di film, tapi melalui Suara Surabaya. Jadi kejar-kejaran. Ya dalam waktu kurang lebih waktu itu 4 jam. Jadi 4 jam itu radio Suara Surabaya tidak
ada kegiatan lain, semua di close kecuali untuk monitor perjalanan penangkapan mobil curian ini sampai 4 jam. Akhirnya ketangkep di Mojokerto. Masih ingat saya ketangkepnya di Mojokerto. Di kampung halaman. Iya, di kampung halaman saya. Jadi nyurinya di sini, ketangkapnya di sana. Dan itu dirilai oleh Suara Surabaya melalui kepolisian yang sedang melakukan operasi di sana. Wow. Jadi memang ya itu itu kerjasama tidak pakai MOU ya. Benar. Kerjasama karena itu saya merasa take and give aja ya kan. Ya, ini perlu sarana untuk bisa membesarkan polisi bisa menangkap denyut nadi suara masyarakat. Ini salah satu cerita yang ternyata dari Pak Anang sendiri langsung. Dulu saya dengarnya dari Wismanti, Restu dan Aini Mbak. Saya baru dengar langsung dari Pak Anang. Luar biasa, ternyata Pak Anang yang mencetuskan untuk ada radio di polsek. Ya seluruh polsek. Sehingga kita kalau ada masalah pencurian sepeda motor, pencurian mobil, itu kita mudah untuk mengantisipasi. Jadi kita bisa kalau sekarang ya kira-kira quick service lah gitu ya. Cepat bisa mengantisipasi. Dan akhirnya memang diberikan suatu amanah yang lebih besar lagi. Akhirnya diberikan sebagai kepala BNN nih Pak. Ya, sebelum pensiun saya menjadi kepala BNN dan Kabarreskrim Polri. Luar biasa prosesnya dan alhamdulillah di 2015 seingat saya Pak Anang itu sebagai kepala BNN dan berhasil mengungkap 800 kg sabu ya Pak? Ya sabu itu sindikat Wong Chiping ya. Sindikat ini memang dari mana itu Pak sindikat? Dari Taiwan. Dari Taiwan? Ya Taiwan. Sindikat dari Taiwan namanya dikenal waktu itu sindikat Wong Chiping. Itu pertama kalinya ya kan? Kita orang penyidik Indonesia itu menangkap sebesar itu. Tadinya dulunya nangkap ya 1 kilo 4 kilo itu sudah besar. Tahu-tahu nangkap 660 kilogram sabu. Iya. Wah, itu spektakuler ketika itu. Itu prosesnya berapa lama tuh Pak? Mengungkap itu kurang lebih 1 bulan karena itu informasinya melalui kapal laut, laut, kemudian dipindah di tengah laut, kemudian digeser lagi, kemudian mendaratnya di Teluk Naga. Jadi di Pelabuhan Tikus. Nah di sanalah kemudian kita monitor, itu dibawa menuju ke gudang. Nah sebelum sampai gudang kita tangkap. Jadi itu namanya control delivery. Jadi ditangkapnya ketika dia sedang mau masuk gudang. Gitu. Sebenarnya dari pelabuhan sudah dipantau terus. Tapi kalau ditangkap di sana kan nanti nggak ketemu siapa yang menerima, siapa yang ngirim. Karena itu ditangkapnya di gudang, makanya semuanya bisa tertangkap. Itu dari BNN dan polisi bergerak sendiri atau ada jaringan juga Pak? Kerjasama dengan polisi? Tentu kerjasama dengan negara lain. Itu kerjasamanya memang kita harus erat karena kita akan dapat informasi kalau kita punya kerjasama jaringan untuk bisa mengungkap. Jaringan ini kita bangun penegak hukum di seluruh dunia. Pada akhirnya seluruh dunia itu memang melawan narkotika ini. Jadi ini sebabnya kita bisa kerjasama dengan negara lain. Kejadian apa Pak sesudah Anda mengungkap dan tim mengungkap 860 kg sabu ini, dampak yang luar biasa terasa itu sesudah ada penangkapan itu atau pengungkapan itu apa Pak? Lah ini penangkapan itu mempunyai 2 arti. Ya pertama memang itu kebanggaan kita bisa menangkap. Tapi satu sisi ketika itu saya sudah merasa wah ini jangan-jangan demandnya tambah besar. Karena kalau ada ini kan kejahatan narkotika itu kan kejahatan bisnis, ya kan? Kejahatan bisnis peredaran gelap narkotika, di mana bisnis itu menjadi marak kalau demandnya besar. Saya ketemu dulu adalah supply yang sangat besar, maka pikiran saya, wah ini demandnya menjadi sangat tinggi. Itu sebabnya kerisauan hati saya ketika mengungkap kasus itu. Di satu sisi ini memang prestasi bagi seorang penegak hukum, tapi sisi lain itu karena ini kejahatan bisnis, saya merasa ada yang salah gitu. Kok bisa terjadi peredaran narkotika dengan cukup besar gitu. Nah makanya bisnis peredaran narkotika itu akan berhenti, akan hancur, akan gulung tikar kalau tidak ada pembelinya.
Tidak ada demand-nya. Yeah. Nah, oleh karena itu saya pesan berikutnya ya, membeli narkotika untuk dikonsumsi itu ya jangan diperlakukan sebagai penjahat konvensional gitu. Itu pesannya. Iya. Nah, itu yang terus saya perjuangkan sampai sekarang. Anda aplikasikan di disertasi Anda ya? Ya itu sebelum bahkan. Jadi sebelum saya memutuskan begitu, itu saya disertasi dulu. Disertasi saya ya judulnya dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika dalam konstruksi hukum positif dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini. Jadi memang penyalahgunaan narkotika itu menurut Undang-Undang Narkotika ya kan itu tidak boleh dihukum penjara gitu. Kenapa tuh Pak? Karena dia orang sakit kecanduan narkotika. Dari konsensus internasionalnya, konvensinya, ya, penyalahguna itu diberi alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Itu hukuman juga rehabilitasi? Rehabilitasi itu paksa karena atas putusan hakim, ya kan, hukuman. Jadi menjalani rehabilitasi atas putusan hakim artinya apa? Hukuman, dipaksa menjalani rehabilitasi. Itu yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Rehabilitasi itu apa? Gitu ya. Rehabilitasi itu bentuk hukuman, tapi juga proses medis untuk menyembuhkan. Ya itu, jadi ada dua makna rehabilitasi berdasarkan hukum positif. Artinya berdasarkan undang-undang narkotika yang sedang berlaku. Kenapa harus direhab, Pak? Ya karena penyalahguna itu adalah orang sakit kecanduan narkotika. Kalau dihukum penjara, maka mereka pasti mengkonsumsi narkotika di dalam penjara maupun di luar penjara. Selama mereka tidak disembuhkan. Jadi kalau mereka dipaksa dihukum penjara, itu pasti terjadi itu. Itu sebabnya terjadi anomali di dalam lapas. Ya. Bayangkan, ya kan, lapas kok ono orang mengkonsumsi narkotika di dalam lapas. Mosok lapas ada orang menjual narkotika dalam lapas. Kan jadi semacam keanehan, anomali itu. Di lapas itu harusnya clean, ya kan? Nah, yang masuk di sana harusnya pengedar, ya kan? Kemudian di lapas itu harus ditutup jaringannya, harus diputus. Jadi putus jaringan. Jadi orang yang di lapas itu, lapas narkotika itu jaringannya harus diputus. Dan satu lagi, ya kan, orang bandar narkotika itu juga harus, ya kan, dituntut dengan tindak pidana pencucian uang. Asetnya dirampas, ya kan, dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Itu undang-undangnya. Jadi orang bandar narkotika itu, ya kan, hukumannya ya ada 3, ya kan, hukuman pidana, perampasan aset hasil kejahatan, dan putus jaringan komunikasi bisnis narkotikanya. Itu yang dinilai Anda paling efektif ya? Ya Pak, ya memang undang-undangnya begitu. Tapi kan implementasinya? Implementasinya inilah yang jadi masalah. Jadi kalau masyarakat kalau dihukum penjara aja udah seneng, masa kita mau teriak-teriak sendiri? Ya itu, ini permasalahan. Artinya tidak dilaksanakan tuh Mbak undang-undang itu Pak ya? Iya dilaksanakan sebagian. Sebagian. Toh semua penyalahguna kan dihukum, pengedar kan dihukum. Nah ya ini yang repotnya ini, pemakai ini malah di penjara, ini yang menjadi masalah. Penyalahguna itu orang sakit kok di penjara. Harusnya ini diputus atau ditetapkan hakim untuk menjalani rehabilitasi. Bentuk hukumannya begitu. Supaya demand-nya tidak ada lagi. Supaya sembuh demand-nya habis. Kalau demand-nya habis, tidak akan ada peredaran gelap nyasar ke Indonesia gitu. Jadi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran narkotika dunia itu karena negara itu tidak merehabilitasi sungguh-sungguh penyalahgunanya. Bahkan ada negara yang penyalahgunaan dihukum penjara, contohnya Indonesia. Kalau ada anggapan, ya kalau direhab kan nggak bisa efek jerah, lebih baik di penjara. Atau mungkin ini ada sempat kan ini ada kontradiksi juga, hukuman mati. Pak. Salah satu dulu ya. Jadi penyalahguna dihukum penjara nggak ada efek jerah, ya kan? Loh, itu efek jerah itu adalah hukum pidana konvensional.
Pidana narkotika enggak begitu. Pidana narkotika hukuman penjaranya diganti dengan dipaksa menjalani rehabilitasi. Dan itu ingat loh, undang-undang narkotika itu pidana modern, ya, bukan pidana konvensional gitu. Ya. Ini yang harus dipahami. Kalau implementasinya menggunakan pidana konvensional, ya pasti masuk penjara. Kalau masuk penjara pasti terjadi anomali di lapas. Ya. Dan ini menghambur-hamburkan sumber daya penegakan hukum. Jadi ya ombro-ombro bahasa Jawanya. Ombro. Makanya nggak selesai-selesai. Iya, makanya nggak selesai ombro-ombro ya mestinya tidak dilakukan gitu. Mestinya dilakukan tidak dilakukan, kan gini masalahnya. Ya. Kalau soal hukuman mati itu, Pak. Loh, nah, hukuman mati itu konvensinya, ya, hukuman pekada pengedar itu bukan hukuman mati. Apa itu? Jadi hukuman pidana badan. Jadi bukan ada hukuman mati, pidana pengekangan kebebasan. Jadi konvensi internasional negara-negara di dunia ini tidak ada yang hukum mati pengedar narkotika. Dulu ada di misalnya sebelum 72 ya. Iya, itu sebelum tahun 72. Sebelum tahun 72, sebelum konvensi narkotika tahun 61 di amandemen ya dengan protokol 1972 ya kan. Itu memang pengedar dihukum mati. Tapi setelah itu dihukum penjara. Jadi kalau kita menghukum mati pengedar narkotika itu termasuk ya melanggar undang-undang kita sendiri. Undang-undang kita sendiri bunyinya begitu kok. Coba bukaan ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 76. Ya, hukuman bagi pengedar hukuman badan. Coba lihat covernya. Itu kan hukuman mati. Iya. Coba lihat. Tapi undang-undang narkotikanya ya kan tahun 35 diancam dengan pidana mati. Diancam oke, tapi dihukum enggak. Jadi pengedar boleh enggak diancam hukuman mati? Boleh. Dihukumnya yang tidak boleh hukuman mati. Coba baca konstitusi narkotika, ya kan? Konvensinya dibaca. Iya. Dulu Amerika kalau saya nggak salah juga melakukan apa yang dilakukan Indonesia sekarang ya, Pak? Ya, itu Indonesia. Itu kita itu nurut Amerika zaman tahun 61 sampai 71. Tapi akhirnya berubah ya. Iya, itu sudah dinyatakan gagal. Jadi kita jangan perang melawan narkotika. Jangan ngikut-ikuti programnya Amerika yang terkenal dengan war on drug gitu, ya kan? War on drug itu konotasinya negatif gitu. Yang bener penyalahguna ya direhab, diperangi dengan cara merehabilitasi, pengedarnya diperangi dengan cara memenjarakan mereka gitu. Ada setuju Pak dengan kalimat kalau narkoba ini sudah termasuk kejahatan yang extraordinary, Pak? Loh, ini bukan kejahatan extraordinary ya. Ya ini kejahatan bisnis. Ujungnya duit. Ya, ujungnya duit itu. Bener. Coba bayangkan kejahatan bisnis ya. Penyalahguna itu pembeli narkotika untuk dikonsumsi. Artinya kejahatannya dia posisinya sebagai korban. Tapi hukum undang-undang yang menyatakan dia sebagai penjahat. Apa dia punya niat jahat? Enggak punya. Dia membeli narkotika itu karena ketergantungan. Iya kan? Dorongan jiwanya karena ketergantungan narkotika. Kalau tidak membeli narkotika untuk dikonsumsi, dia akan mengalami sakit yang namanya sakau. Dan itu lebih sakit daripada ketergantungan. Nah, itu repot toh. Nah, ini repot. Iya kan? Jadi kalau dia nggak membeli, tapi kalau pengedarnya itu yang penjahat. Karena dia dapatkan keuangan, ya dapat untung, ngelihat orang lain keseper ya jadi korban, ya dapat untung, dia bisa membangun, ya mendapat keuntungan yang sangat besar. Bayangkan Mas, 1 gram aja harganya kalau sabu itu bisa 2 juta. 1 gram 2 juta? 1 gram iya, atau mungkin 1 juta juga aku nggak tahu, pokoknya sekitar itulah. Yang jelas mahal ya dah. Nah itu keuntungannya itu bisa banyak. Nah orang jahat inilah yang harus dihukum berat dan hartanya harus dirampas. Dan kalau dihukum dia
jaringan bisnisnya harus diputus itu. Intinya. Itu ya. Jadi ini kejahatan bisnis ya Pak. Kejahatan bisnis. Jangan jauh bilang itu extraordinary crime. Kejahatan bisnis, kejahatan encer itu. Ya. Berarti ya kalau Anda bilang ya ini mudah diatasi. Iya mudah diatasi. Sembuhkan penyalahgunanya. Nggak akan ada bisnis narkotika. Sama dengan ini narkotika itu sama. Itu kejahatan bisnis. Dan jelas itu di dalam konvensinya dinyatakan bahwa bisnis peredaran gelap narkotika. Bukan kejahatan extraordinary crime. Nggak disebut itu. Itu konvensi loh ya. Saya bicara tentang konvensi itu kesepakatan internasionalnya. Ya karena sebelum tahun 61 ya kan seluruh dunia itu narkotika itu bukan kejahatan. Tapi loh diperbolehkan. Seluruh dunia loh. Sebelum tahun 61 itu diperbolehkan. Dulu di Indonesia termasuk negara-negara di dunia itu ada rumah madat. Ya zaman apalagi zaman Belanda juga gitu ada. Boleh orang mengkonsumsi narkotika boleh. Tapi setelah tahun 61 sudah mulai dilarang secara konvensi. Di Indonesia mulai dilarang tahun 76. Sebelumnya mengkonsumsi narkotika boleh. Tapi kan di negara-negara lain nih Pak. Iya. Kita ngomong di Eropa, di Belanda lah. Oke di Belanda. Nah di Belanda sampai sekarang boleh tuh Pak. Loh di mana Belanda itu tetap dilarang. Hanya tetap dilarang. Nggak ada negara di dunia itu tuh yang memperbolehkan, yang melegalkan narkotika. Apa artinya diatur? Nah, atau gimana, itu Pak? diberi pembatasan, diawasi secara ketat. Karena di Belanda itu masalah penyalahan guna narkotika masuk ya domainnya, ya kan? Hukum administrasi. Ya, bukan pidana ya. Bukan pidana ya. Maka hukumannya di sana mestinya dihukum hukuman administrasi toh. Tapi hakim di sana diwajibkan untuk menghukum, menjalani rehabilitasi. Lah di Indonesia ya penyalahgunaan narkotika masuk dalam hukum pidana. Maka diancam pidana, hukumannya mestinya ya kan diberikan alternatif menjalani rehabilitasi. Hakimnya diwajibkan menjalani rehabilitasi. Jadi seluruh dunia itu penyalahguna itu tidak boleh dihukum administrasi, tidak boleh dihukum penjara, tapi harus dihukum menjalani rehabilitasi. Itu sebabnya hakim seluruh dunia itu tanda kutip diwajibkan memutuskan dia penyalahguna atau pecandu ini untuk menjalani rehabilitasi sebagai hukuman pengganti, alternatif hukuman lah gitu. Ini ternyata banyak yang harus diluruskan ya. Iya banyak. Iya ini sudah runyam gitu. Runyam. Memang nggak ketemu sih ya kalau misalkan gembongnya atau bandarnya itu dihukum mati, yang ini di penjara. Iya. Pemakainya di penjara. Wah itu ruwet itu yang bikin ruwet itu. Yang bikin ruwet itu penyalahgunanya dihukum penjara, gembongnya dihukum mati, penjualnya atau pembelinya dihukum. Ini kan ringannya itu pembelinya ya. Pembelinya dihukum penjara, penjualnya dihukum mati. Ini kejahatan bisnis. Kalau dihukum mati itu adalah kejahatan ya serius, kejahatan tentang genocide. Oke. Kejahatan bermasalah apa? Berkaitan dengan kemanusiaan. Oke. Tapi ini kejahatan ya kan yang berhubungan dengan obat kok dihukum mati. Kalau diancam boleh nggak? Saya bilang boleh. Undang-undang kita nggak salah. Diancam, tapi dihukum yang hukumnya ya nggak boleh hukuman mati gitu. Undang-undang kita juga penyalahguna diancam dengan pidana, tapi yang hukum nggak boleh hukum penjara. Ini masalah. Hakim offset Anda bilang. Ya itu tulisan saya tuh hakimnya offset memang. Ya hakimnya nggak offset gimana ya kan? Aturannya harus dihukum rehabilitasi, ternyata dihukum penjara. Aturannya dihukum badan, penjara dihukum mati. Ayo sing offset siapa? Iya. Ini perlu mawas diri nih. Kekuasaan yudikatif yang nggak bisa dikontrol itu. Ini fakta-fakta yang mungkin saja Anda belum tahu tentang narkoba ya. Iya. Tapi dari tadi kita bicara soal narkoba, tentunya Pak Anang punya pengalaman yang luar biasa waktu menjabat sebagai Kepala BNN, terus juga Kabar Reskrim terakhir ya Pak ya. Yeah. Dan sebelum-sebelumnya Kapolri Tabes dan beberapa kepala-kepala kepolisian juga di beberapa daerah. Memang dulu awalnya Anda sebagai polisi itu gimana sih Pak? Awalnya ya
Ya kesasar sebenarnya. Kesasar tapi ada yang benerin ya, atau bener, ya, kesasar terus kan bingung ya, juga. Kesasar ya. Saya itu kan cita-citanya di kampung sebagai kepala desa. Saya menyiapkan sekolah di Fafet Ikan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Brawijaya. Oh. Ya, tapi karena tanda kutip kesasar tadi masuk Akpol angkatan lulus tahun 82 gitu. Ini inisiatif Anda atau? Ya ada keinginan karena memang kita berangkat dari keluarga yang cukup sederhana ya. Kalau kuliah itu kan kita harus mengeluarkan kocek, iya kan? Dokumennya harus banyak. Iya dan waktunya 4 tahun gitu. Dan itu perjalanan itu belum tentu bisa sampai 4 tahun lulus gitu. Tapi kalau di Akpol itu begitu kecemplung, ya paling soron itu. Gak modal sama sekali ya? Tidak modal. Jadi tidak modal. Ketika itu memang ya banyak ya masyarakat yang beranggapan bahwa masuk Akabri itu anak jenderal. Itu tahun 78. Bapak saya tukang potong rambut. Yes. Jelas nggak ada tuh. Nggak ada pikiran untuk itu. Makanya tetangga saya ya bilangnya nggak mungkin anak Iskandar masuk Akabri. Itu telinga saya dengar karena memang anak tukang cukur ngelamar tadi Akabri kepolisian wis tangeh lamun. Kira-kira pikirannya tetangga. Tapi ternyata tidak disangka-sangka masuk loh saya. Kaget juga saya. Itu yang jadi apa semangatnya? Ya, itu makanya terus begitu masuk terus ya udah akhirnya saya berkeyakinan ya ini profesi saya gitu. Saya tekuni di situ. Ini tentunya juga apa ya punya sesuatu yang dari dalam diri Anda yang bisa disebut sebagai leadership, jiwa patriot. Waduh. Anda datang ke pabrik, Anda grebek di gudang narkoba 860 kg. Kalau nggak punya kepemimpinan, kalau nggak punya leadership atau nggak punya jiwa patriot yang besar, kayaknya nggak mungkin tuh Pak. Ya. Anda dapat itu semua dari mana sih Pak? Ya saya dulu memang belajar kepemimpinan itu dari polisi juga. Polisi ketika tahun-tahun 70-an gitu ya. Itu atau 70 lebih ya 80-an lah antara 70-80 itu mengirim personilnya ke Inggris untuk menjalani leadership ya. Tadi leadership course gitu dengan metode outbound. Nah kemudian saya murid pertamanya. Saya juga murid jadi mengikuti. Yang saya yakini bahwa pemimpin polisi itu mencetak pemimpin di bawahnya. Wah. Setuju banget nih saya. Itulah kenapa pemimpin di atasnya harus benar-benar memahami tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Kalau tidak, ini akan jadi masalah. Karena pemimpin ini nanti akan dicontoh oleh pemimpin di bawahnya, iya kan? Ini makanya ini harus dikuati pemimpin kita ini. Jadi jangan sampai pemimpin kita itu salah gitu. Harus menjadi teladan. Kalau dulu ya. Kemudian yang kedua yang dibangun pemimpin itu ada kemampuan anak buahnya. Jadi segala kemampuan termasuk kemampuan moralnya. Ini harus dibangun oleh pemimpin di atasnya. Dan kalau pemimpin di atasnya moralnya nggak baik atau motivasinya nggak baik, itu pasti diketahui oleh pemimpin di bawahnya. Termasuk juga Anda katanya orang yang atau jadi polisi yang nggak suka diatur nih. Ini nggak suka diaturnya gimana? Bukan. Kebanyakan polisi itu ya kita ini punya prinsip tersendiri ya. Kalau saya bilang gitu ya, yang pertama polisi itu harus menjadi teladan. Kalau polisi teladan kemudian diatur orang lain, dia kan apalagi mau disogok gitu ya, sudah bubar yang di bawah. Gak salah ternyata PWI Jatim memberikan sebuah penghargaan juga kepada Anda dengan dedikasi Anda ya kepada profesi Anda. Dan tadi tuh saya menarik sekali, pemimpin itu tugasnya salah satunya adalah mencetak pemimpin selanjutnya. Anda akhirnya diberikan penghargaan sebagai tokoh nasional. Iya, tokoh nasional oleh PWI Jatim. Tokoh nasional ya 2000 berapa tuh Pak? Itu saya jadi kepala BNN itu 2008 ya. Oh, 2008. 2015 ya, kira-kira 2015. Ya ketika itu gubernurnya Pak siapa namanya? Yang kumisen itu. Pak Dekarwo. Jadi ya dia ada Pak Dekarwo diserahkan oleh ketua PWI Jatim gitu. Saya menghadiri ya
penganugerahan sebagai tokoh nasional, putra kebanggaan Jawa Timur lah. Gitu. Anda menyangka nggak sih Pak? Ya enggak sih, saya hanya menjalankan aja. Itu kan dipilih oleh masyarakat. Saya juga nggak tahu semua apa yang menjadi pegangan apa milik saya itu saya nggak pernah tahu. Saya jabatan jadi jenderal saya juga nggak tahu, juga nggak beli, saya juga nggak ngelamar. Jadi kepala BNN juga enggak, jadi Kabar Eskrim juga enggak, jadi Kapolda aja juga enggak tahu. Jadi kepemimpinan itu modelnya begini, ya kan? Bukan meminta, tapi harus berusaha, harus meraih. Makanya yang namanya keteladanan harus diwujudkan. Anak-anak saya juga saya ajari, kamu kalau jadi pemimpin minimal pemimpin keluarga. Ingat, pemimpin itu adalah keteladanan. Rajinmu akan dicontoh, kemampuanmu akan dicontoh, ya kan? Semangatmu akan dicontoh. Nah, satu itu. Yang kedua, kamu harus ngajari, ya kan? Anak buahnya supaya pinter, supaya kamu tidak turut serta, ya terlalu banyak, kamu tinggal mutuskan doang. Nah, ini, ya peningkatan kemampuan. Yang ketiga, kamu harus membangun tim di antara seorang pemimpin dan anak buahnya yang 200 itu, ya kan? Jangan sampai timmu itu keteteran. Ada yang cepat, ada yang di bawah belakang. Itu berarti menunjukkan kamu bukan pemimpin yang baik. Kalau ada yang melejit ke atas, ada yang di bawah ketinggalan. Salah. Bukan. Yang keempat, yang paling penting ini ya, kamu harus bisa mencapai misimu. Misi yang sudah tertulis, misi yang menjadi gambaran pikiranmu, harus bisa kamu wujudkan. 4 kelompok ini, 4 aspek ini harus ada di dalam hatimu. Mana yang harus kamu dulukan, mana yang harus kamu olah sedemikian sehingga seimbang bisa berjalan. Jadi setiap saat ini harus kamu ingat. Itu kalau saya ngajari anak saya. Ya. Siapa yang menyangka kalau anak tukang cukur dari salah satu desa di Mojokerto punya pemikiran yang begini, Pak? Ya, dulunya juga enggak begini kan. Ini proses belajar, ya kan. Kita berubah terus, ya kan, bermetamorfose, ya kan. Dari saya termasuk dibesarkan oleh polisi. Coba bayangkan ketika Anda waktu belajar jadi tukang cukur? Iya, tukang cukur. Terus berhasil, Pak? Ya, senang bukan main. Sampai sekarang. Sampai sekarang kemampuan itu tak hilang. Kemarin saya nyukur di mana? Pasar Turi. Iya. Pasar Turi? Iya, Pasar Turi aku masih bisa nyukur. Meskipun itu 40 tahun lebih tidak saya praktekkan. 4 tahun. Nyukur siapa? 40. Ada teman saya dicukur. Ya dia cukur gak bayar, gratis ya. Jadi saya masih bisa berpraktek gitu. Hari-hari di rumah saya nyukur anak saya. Karena itu kemampuan yang saya miliki, ya yang saya dapatkan dari ayah saya. Ya saya termasuk tukang cukur turunan. Jadi nggak belajar secara resmi, ngelihat bapak saya begini nyukur, ya kan tiap hari saya lihat aja kelas SMP gitu, saya sudah bisa nyukur, sudah dibayar orang. SMP kelas 3 kalau nggak salah, sudah dibayar orang, nyukur udah. Tetangga-tetangga itu saya tak cukuri kabeh. Kemudian SMA kelas 3, saya mendirikan tempat nyukur di sekolahan. Iya, jadi saya tiap hari dapat uang. Dan kalau dulu SMA duit saya sudah banyak. Jadi buka jasa cukur. Jasa cukur SMA itu ya. SMA. Paginya nyukur, sore sekolah SMA gitu. Itu bisa ditanyakan di sekolah asal saya, SMA TNH Mojokerto, saya tukang cukurnya di sana. Biasa sekali. Saya jadi penasaran bagaimana masa kecil Anda dididik sama orang tua Anda. Orang tua saya ya sekolahnya ya dulu SD kelas 5 lulus. Bapak saya, habis itu sudah nggak sekolah. Ibu saya buta huruf, jadi saya benar-benar diajari budaya Jawa benar. Jadi budaya Jawa benar-benar disampaikan kepada saya. Ajaran yang paling saya ingat dan saya ajarkan kepada anak saya itu ada yang paling dikenal itu adalah molimo. Jangan melakukan 5. Yang pertama jangan mencuri, ya itu. Jangan pinek barang liyan. Bahasa Jawa, jangan mencuri. Ya. Yang kedua, jangan minum. Artinya minum minuman keras, ya kan? Jangan main berjudi, ya kan? Jangan main. Yang keempat, jangan madon. Jangan main perempuan. Yo, saya masih ingat kalimatnya. Tongkatmu itu jangan nancap di
tempat becek-becek yang sembarangan loh ya. Ngajarin Kalau dulu ngajarinya begitu. Iya. Cucu sampai sekarang itu menjadi bahwa Pegangan pegangan hidup, ilmu yang diturunkan dari ayah saya. Yang kelima, yang terakhir jangan madat. Madat itu merokok, ya termasuk ya minum narkoba ganja, itu semua itu termasuk narkoba. Itu yang saya pegang teguh sampai hari ini, dan saya sampaikan juga kepada anak saya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Saya membayangkan Anda ya harus tadi mencari uang ya, mendapat uang sebagai tukang cukur, sorenya sekolah. Ya. Ayah Anda lulusan SD, ibu Anda buta huruf. Anda hidup dalam keterbatasan, Pak. Iya, ya itu ajaran. Aku kalau ingat. Seterbatas apa, Pak? Ya gimana ya? Saya sekolah, saya bayar sendiri. Artinya ya keuangannya minim. Bicara tentang ayah, terus begini, nggak kuat saya, karena memang itu guru saya yang mengajari keteguhan, mengajari semangat berjuang, mengajari tentang kejujuran. Ya, itu diajarkan oleh bapak saya. Ya. Kalau saya belajar di lapangan itu justru minus tiga-tiganya, minus kejujuran. Semangat mungkin masih ya, tapi semangatnya kan masih dikonversikan dengan yang lain. Ya. Tapi kalau ajaran bapak saya, ajaran murni tentang kejujuran, tentang keyakinan, makanya saya tetap memperjuangkan ini terus. Ya, ilmu sosial saya dapatkan di luar, ya saya dapatkan di luar, artinya di pendidikan formal, tapi ilmu ini saya dapatkan dari ayah saya sendiri. Dan ini berlaku di dunia, dimanapun Anda berada, soal kejujuran. Ya, itu sebabnya saya kalau dikasih oleh anak buah, saya tolak karena bisa merusak diri saya. Ya. Karena nggak ada orang yang dikasih anak buah, ya kan, bisa menjadi hebat. Orang yang dikasih anak buah itu dan mau itu orang yang sedang kekurangan. Harusnya malu. Ya. Itulah ajaran bapak saya. Makanya, saya seperti ini akhirnya. Ya, alhamdulillah ada di titik ini sekarang sebagai seorang pemimpin dan juga dihormati ya, dan diberikan artinya ya apapun itu ya, jabatan apapun, sepertinya apa yang sudah Anda alami Pak Anang itu akan berlaku juga ya. Entah Anda kalaupun Anda gak jadi apa-apa, saya yakin Anda juga jadi orang yang luar biasa dalam kehidupan ya Pak. Ya, saya tetap aja menikmati hidup ini, Mas. Luar jadi biasa. Pada prinsipnya ya saya memang tidak diperbolehkan supaya kita tetap menjadi orang jujur gitu. Orang jujur, orang yang merdeka, orang yang menyenangkan. Yang hidupnya menyenangkan. Bapak saya tidak ingin dulu pilihannya kamu seneng jenang atau jeneng. Nah gitu pilihannya. Dia lu ngajari saya, ya saya bilang kamu pilih jeneng itu jauh lebih baik daripada milih jenang. Itulah kenapa sekarang, kenapa saya sampai jabatan Kapolda saya tidak tahu. Tidak pernah membeli, tidak pernah minta-minta gitu. Termasuk jabatan kepala BNN, Kabar Reskrim, saya tidak pernah minta-minta. Dan itu datang dengan sendirinya. Ya, luar biasa sekali. Untuk hari ini saya ketemu orang yang luar biasa dalam kehidupan, dan saya jadi penasaran
Kalau rambut saya gondrong nih saya minta dicukur sekarang juga. Ya. Boleh Pak. Saya masih bisa bener. Kalau ada alatnya sekarang masih bisa. Saya itu ahli tukang potong rambut karena sudah pernah profesional, jadi nggak bisa lupa gitu ya. Gitu. Ini profesi yang luar biasa loh. Siapa lagi profesi mana yang bisa megang kepala presiden? Kan cuma tukang cukur aja ya Pak ya. Ya gitulah kira-kira. Pak Anang, terima kasih di kesempatan hari ini untuk datang ke Suara Surabaya, untuk datang ke lantai 2 podcast Suara Surabaya Media. Iya. Semoga kita ada ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik Pak. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak ya Pak ya. Tetap memberikan manfaat dan tetap jujur Pak. Semangat ya. Terima kasih.